Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Kemarin kita sudah sampai pada teorema korespondensi ya, dan itu saya jadikan tugas untuk kalian. Sekarang kita masuk ke ini. Teorema 4.3.5, yaitu terkait dengan ini. Teorema homomorfisme kedua. Nah, teoremanya itu berbunyi seperti apa? Kita lihat ya. Misalkan apa kita punya di sini? Misal kita punya A itu subring dari R, gitu ya. Dan I itu ideal R. Oke, yang pertama yang perlu kita tunjukkan, yang pertama A ditambah I, yang adalah ini, A ditambah I dengan A kecil di A, I kecil di I, itu adalah subring di R, subringnya. Oke, terus yang kedua kita tunjukkan apa? I itu ideal dari A tambah I, ideal di A tambah I. Yang ketiga, ini yang kita perlu tunjukkan. A iris I itu ideal di A. Dan final statement, ya, yang perlu kita tunjukkan adalah ini. A ditambah I, itu ya, ring hasil bagi quotient ring A tambah I terhadap I itu isomorfik dengan quotient ring A dengan A iris I. Ini yang kita mau tunjukkan. Hal-hal yang perlu kita buktikan ini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita mau tunjukkan kalau A tambah I itu subring. Berarti yang pertama ini ya, kita akan buktikan kalau akan dibuktikan A plus I itu adalah subring. Subring dari R. Ya, subring berarti apa? Subring dari suatu ring ya berarti subhimpunan yang memenuhi sifat-sifat ring. Begitu ya. Nah, berarti yang pertama kita akan tunjukkan apa? Yang pertama A plus I dengan operasi tambah itu adalah Abel. Kemudian kita tunjukkan A plus I dengan operasi kali itu tertutup. Terus asosiatif. Dan yang ke C kita tunjukkan A plus I itu dengan operasi tambah dan kali itu apa? Memenuhi sifat distributif. Oke, kita mulai dari yang grup Abel. Poin 1. Yang pertama apa? Sifat tertutup kan ya? Oke, tertutup. Nah, sifat tertutup. Oke, kita apa? Kita ambil sebarang dua unsur. A dan B anggota A plus I. Berarti karena dia anggota A plus I, berarti A bisa ditulis sebagai apa? A1 ditambah I1 dengan apa? A1 anggota A, I1 anggota I, terus B kita bisa tulis apa? B1 tambah I1, B2 atau A2 tambah I2 dengan A2 anggota A, I2 anggota I. Apa yang terjadi dengan A plus B? A plus B kan apa? Ini sama dengan A1 tambah I1 ditambah A2 tambah I2. Nah,
Oke. Perhatikan di sini. Berarti kita punya ini apa? A1 tambah I1 tambah A2 tambah I2. Nah, karena apa? Ingat, di sini karena operasi tambah. Nah, sebelum menunjukkan sifat tertutup, sebenarnya kita perlu mengklaim dulu tentang ini. Sifat asosiatif dan ini sifat komutatif. Nah, sifat ini tidak perlu kita buktikan. Ini sudah otomatis apa? Benar. Kenapa? Yang pertama, ingat, A tambah I itu subhimpunan dari R. Ya, dan apa? R itu ring. Kalau R ring, berarti apa? Dengan operasi tambah, semua unsur di R, ya, kalau ini kita bilang R, ini kita bilang A tambah I. Nah, karena A tambah I itu, karena R itu ring, berarti apa? Dengan operasi tambah pun memenuhi sifat komutatif. Nah, A tambah I itu adalah sebagian kecil dari R. Artinya apa? Unsur-unsur di A tambah I juga memenuhi sifat komutatif. Dan juga asosiatif dengan operasi tambah. Jadi ini apa? Ini sudah otomatis benar karena apa? Ini adalah sifat turunan. Ya, jadi asosiatif dan komutatif tidak perlu ditunjukkan. Karena itu di sini kita bisa tukar ini dengan ini. Jadinya apa? A1 tambah A2 tambah I1 tambah I2. Ini kita bisa buat begini. Ya, oke, perhatikan. Ini anggota A. Kenapa? Karena A itu subring. Yang ini anggota I. Karena I itu ideal. Ya, sembarang dua unsur di ideal, kalau dijumlahkan ada di ideal juga. Begitu juga dengan sembarang dua unsur di subring. A itu subring. Berarti kalau kita ambil sembarang dua unsur, kita jumlahkan ada di subring. Berarti apa? A tambah B kita bisa tulis sebagai apa? Unsur di A tambah unsur di I. Berarti apa? Berarti A tambah B anggota dari A tambah I. Berarti apa? A tambah I dengan operasi tambah memenuhi sifat apa? Memenuhi sifat tertutup. Ya, sifat tertutupnya beres. Setelah sifat tertutup, apalagi? Asosiatif tidak perlu. Terus kemudian asosiatif tidak perlu. Setelah itu komutatif juga tidak perlu. Berarti apa? Identitas. Jadi apa? Oke, sekarang ini. Identitas. Oke, perhatikan ini, lihat ya. Perhatikan. 0R ada di A. Betul tidak? Karena A subring. Terus 0R juga ada di I. 0R itu apa? Nolnya ring. Karena apa? A dan I itu adalah subring dan ideal. Berarti apa? Dia memenuhi juga dengan operasi tambah grup komutatif atau grup abel. Berarti nolnya ada. Nah, perhatikan. Berarti apa? Lihat ya. Berarti 0R tambah 0R ini pasti ada di apa? A tambah I. Toh, dengan kita bilang anggap saja ini 0R-nya yang di A, yang ini 0R-nya yang dari I. Betul tidak? Nah, tapi kalau 0R tambah 0R, ya 0 di R, ya berarti kan tetap 0R. Ya. Jadi kita punya apa? Nah, baru kita bilang apa? Kita klaim kalau apa? 0R anggota A. Yang pertama apa? Bukan klaim 0R itu apa? Identitas di A tambah I. Karena dia sudah ini kan, anggota A tambah I-nya. Baru kita tinggal ambil sebarang apa? X anggota A tambah I. Berarti apa nih? X kita tulis sebagai apa? AX ditambah IX. Di mana AX anggota A, terus IX anggota I. Apa yang terjadi dengan X ditambah 0? X tambah 0 ya
AX ditambah IX ditambah 0, jadinya tetap 0R ya. Jadinya apa? Ya, jadinya tetap AX tambah IX, yaitu X. Terus kemudian apa nih? 0 tambah X juga 0R ditambah AX ditambah IX juga ya AX tambah IX, yaitu apa? Ya X lagi. Ya. Berarti apa? Kesimpulan apa? Ya A plus I dengan operasi tambah punya sifat, punya unsur identitas. Nah, yang terakhir apa nih? Sifat unsur inverse ya, unsur balikan atau inverse. Nah, sekarang perhatikan. Kita ambil sebarang unsur di A tambah I, namanya X. Berarti X itu bisa ditulis sebagai apa? Bagian dari A tambah bagian dari I. Bagian dari A namanya A kecil X, bagian dari I kecil X. Nah, kita klaim apa? Inverse-nya apa? Ini. Y sama dengan apa? Minus AX ditambah minus IX itu inverse dari X. Gitu ya. Ini anggota A tambah I. Oke. Yang pertama kita klaim ini inverse dari X. Oke, sekarang kita tunjukkan dulu. Lihat ya, Y sama dengan apa? Inverse dari AX tambah inverse dari IX. Ingat, inverse dari AX anggota A. Inverse dari IX anggota I. Berarti ini kedua anggota dari A tambah I. Jelas ya? Oke, berarti sudah kita tunjukkan kalau ingat inverse boleh inverse, tapi pertanyaannya ada tidak di A tambah I? Kalau tidak ada ya berarti tidak boleh. Walaupun itu inverse. Oke ya. Nah, sekarang X tambah Y. Apa jadinya? AX tambah IX tambah apa? Min AX tambah min IX. Ya. Ini jadinya apa nih? AX tambah min AX tambah IX tambah min IX. Ini jadinya apa nih? 0 dari R tambah 0 dari R. Apa itu? Ya, R juga. Gitu ya. Terus kalau Y ditambah X bagaimana? Sama ya. Tinggal ditulis saja min AX tambah min IX tambah AX tambah IX. Kenapa saya perlu tulis ini? Ingat, inverse itu berlaku komutatif juga ya. Kalau ditambah dari kiri dan dari kanan harus jadi identitas. Apa nih jadinya? Min AX tambah AX tambah min IX tambah IX. Ini jadinya 0R. Yang di sana juga 0R. Ya, 0R. Identitas ya. Berarti apa? A tambah I. Ya. A ditambah I dengan operasi tambah. Ini inverse. Dari situ, terus karena sifat asosiatif dan komutatifnya adalah warisan, maka kita punya apa? A ditambah I dengan operasi tambah itu apa? Abel. Nah, sekarang kita yang kedua. Apa? Akan ditunjukkan kalau apa? A ditambah I dengan operasi kali itu apa? Memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Nah, kalau asosiatif langsung ingat, sifat asosiatif itu terpenuhi karena apa? Warisan. Warisan maksudnya apa? Karena ya A tambah I itu ada di R. Berarti apa? A tambah I dengan operasi kali pasti memenuhi sifat asosiatif juga. Sekarang kita ke sifat tertutupnya.
yang kita perlu tunjukkan ini A plus I dengan operasi kali itu tertutup. Oke, ambil sebarang apa? X dan Y anggota A plus I. Oke, X kita bisa tulis sebagai AX tambah IX. Y kita bisa tulis sebagai AY ditambah Y. Ya, dengan AX anggota A, IX anggota I, terus Y anggota A, Y anggota I. Apa yang terjadi dengan perkaliannya? Lihat. Seperti apa nih? Lihat ya. X dikali Y apa? Ini AX tambah IX dikali apa? AY ditambah Y. Gitu ya. Nah, ini kan jadinya apa nih? AX AY ditambah AX IY ditambah IX AY ditambah IX IY. Jangan sekali-sekali kalian tukar IX dengan AY jadi AY dengan IX ya, karena ingat operasinya belum tentu komutatif, ringnya ring saja. Seperti itu. Oke, AX kali AY apa? Anggota A, jelas. Karena AX dan AY anggota A. A-nya subring, berarti tertutup dengan operasi kali. Oke, sekarang IX kali IY juga anggota I, karena I ideal. Ya, ingat sifat kedua ideal? Ingat, sifat yang kedua ini. Sifat kedua ideal apa? Untuk setiap unsur di ring, nah, untuk setiap unsur di ideal, R kali I anggota I, dan I kali R anggota I juga. Oke. Ingat, ini unsur di ring. Kita bisa anggap ini unsur di ring, ini unsur di ideal. Walaupun ini IX ada di ideal, idealnya apa? Ideal di R kan? Ingat, I itu subset R. Berarti apa? IX juga ada di R. Berarti ini anggota I ya. Terus ini anggota I. Yang ini anggota A yang adalah subset dari R. Berarti apa? Kalau dikali kedua ini, maka ini pasti apa? Anggota dari I. Ya kan? Pakai sifat ini nih. I kali R. Anggap R-nya apa? Si AY. Karena ingat ini berlaku untuk setiap R. Berarti apa? Untuk AY juga berlaku. Nah, begitu juga dengan yang ini. Lihat ya. Ini anggota A, subset R, yang ini anggota I, maka hasil kali ini apa? Anggota I. Berarti apa? Lihat ya. Kita punya AX AY ditambah apa? Ini. AX IY AY saya berbalik. IX AY tambah IX. Ingat, penjumlahan ini semua anggota apa? Anggota I. Yang ini anggota A. Berarti kita bisa buat apa? Perkalian unsur A tambah I menjadi apa? Unsur di A ditambah dengan unsur di I. Berarti kesimpulannya apa? XY anggota A ditambah I. Kesimpulan besarnya apa? A plus I. A plus I dengan operasi apa? Dengan operasi kali itu apa? Tertutup. Terus yang ketiga apa? A plus I dengan operasi kali dan tambah. Sorry, saya ini terbalik ya. Harusnya tambah dan kali. Tambah dan kali, apa nih? Memenuhi sifat distributif. Nah, ini juga apa? Warisan. Karena dari R-nya. Berarti dari ketiga ini, kita selesai membuktikan kalau apa? A ditambah I adalah suatu subring dari R. Oke, cukup panjang ya. Perhatikan. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Ini saya cukup pelan-pelan ya. Karena kita tuh sebenarnya materinya cukup sedikit. Gitu. Jadi coba dipahami. Oke, itu berarti apa? Poin yang satu sudah beres ya. Ini sudah selesai semua.
kita sudah selesai membuktikan berarti apa? A plus I adalah suatu subring. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke yang kedua. Ini saya hapus dulu kalau gitu karena sudah beres ya. Ini kita hapus dulu. Ini cukup banyak ya. Tuh, banyak. Oke. Oke. Yang satu sudah beres. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 kita tunjukkan apa? I itu ideal di A plus I. Berarti yang kita tunjukkan ada dua sifat. Yang pertama, I dengan operasi tambah itu grup Abel. Yang kedua, apa tuh? Grup Abel atau ini. Subgrup dari A tambah I. Terus apalagi yang kedua, untuk setiap unsur di A tambah I dan untuk setiap unsur di I berlaku apa? Berlaku R dikali I anggota I dan I kali R anggota I juga. Oke. Yang pertama, kita harus lihat dulu. Subgrup artinya apa? Ideal I harus adalah subhimpunan dari A tambah I. Nah, ini sekarang. Perhatikan. Perhatikan, lihat ya. I itu adalah apa nih? I itu ideal. Lihat ya. I itu ideal. Nah, terus I itu kita bisa tulis begini kan? Lihat ya. 0 ditambah I dengan nolnya anggota A dan apa? I anggota I. Kalau kita bilang I ideal, I-nya kita tulis begini ya. I, gitu kan? Unsur-unsurnya kita tulis I gitu ya. Lihat ya. Setiap unsur di I kita bisa tulis sebagai apa? 0 ditambah I. Di mana nolnya anggota A, I kecilnya anggota I. Karena apa? 0R tambah I jadi apa? Jadinya I kan? Kan? 0R ini memang anggota A, tapi ingat 0R juga anggota I. Jadi kita bisa anggap si 0R itu anggota A dan I. Tapi untuk menunjukkan kalau I itu subset dari A tambah I, artinya apa? Kita bisa tulis artinya apa? Artinya apa? Kita harus bisa menulis I, gitu ya, menulis anggota-anggota I sebagai apa? Penjumlahan unsur di A dan unsur di I. Lihat, caranya begini. Ambil sebarang X anggota I. Lihat, X itu sama dengan apa? 0 R ditambah X. Ini anggota I. Ini anggota I. Tapi ingat, 0 R juga anggota A. Maka, ini juga kita bisa tulis begini. 0 R anggota A tambah X yang anggota I. Ingat, unsur identitas itu terhadap penjumlahan itu tunggal. Mau di grup, mau di subgrup, tetap sama. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi, kita punya apa? Berarti
I itu subset dari A tambah I. Nah, selanjutnya apa? Untuk I dengan operasi tambah, itu grup Abel sudah. Karena apa? Karena I dengan operasi tambah itu ideal di R. Berarti dia grup Abel. Ya kan? Berarti karena I subset ini dan I grup Abel, maka kita punya apa? I dengan operasi tambah itu apa? Adalah apa? Subgrup di A tambah. Intinya ini yang perlu kita tunjukkan. Ya. Oke, yang kedua juga sama sebenarnya. Tidak perlu kita susah-susah nunjukin. Yang kedua apa? Yang sifat yang kedua apa? Kita ambil sebarang R anggota A tambah I, terus I anggota I. Lihat ya. R anggota A tambah I. A tambah I itu apa? Subset dari R. Ya. Terus I anggota I. Nah, karena I itu ideal di R, maka apa? R kali I anggota I. Dan I kali R anggota I. Ya, artinya apa? Ya, berarti di sini berarti terpenuhi kan? Ya, ini R anggota R. A tambah I kan subset dari R, berarti R anggota R. Kita sudah tunjukkan apa? Untuk setiap unsur di R, kalau kita kali dari kiri dengan unsur di I, ada di I, kita kali dari kanan dengan unsur di I, ada juga di I. Selesai. Berarti dari sini, dari A dan B kita punya apa? I dengan operasi tambah itu juga apa? Ideal di A tambah I. Jadi kalau kita mau tunjukkan ideal di A tambah I, ya cukup kita tunjukkan apa? Ya tadi, kalau I subset dari A tambah I. Karena apa? Ini itu sudah ideal di R. Ya, oke. 1 dan 2 beres. Nah, yang ketiga kita akan masuk ke video selanjutnya ya. Oke. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.